Di sini saya akan membahas tentang pengendalian internal, pengujian, dan pelaporan, prosedur lapangan hingga opini audit, komplikasi konferensi eksekusi, dan pelaporan audit. Saya akan membahas dari bab 6 sampai bab 9. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang pengendalian internal COSO atau deadline. Tahapan pertama audit adalah memahami sistem pengendalian internal perusahaan menggunakan kerangka COSO. COSO ini kepanjangan dari Committed Observing Organization. Adapun tujuan dari pengendalian internal COSO adalah menilai apakah perusahaan memiliki sistem pengendalian yang mampu mencegah kesalahan dan kecurangan. Adapun komponen dari COSO sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, atau control environment. Control environment ini adalah merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian. Contohnya ada integritas dan etika manajemen, struktur organisasi yang jelas, kebijakan sumber daya manusia yang baik, komitmen terhadap kompetensi pegawai. Jadi di sini kan di komponen COSO ini ada tone at the top. Jadi itu adalah istilah penting dalam COSO. Tone the top ini adalah sikap dan komitmen pemimpin terhadap pengendalian dan etika. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Perusahaan mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Di penilaian risiko ini ada contohnya itu kita bisa risiko pencurian kas, risiko kesalahan pencatatan, risiko gagal bayar, dan risiko gagal bayar pelanggan. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activity. Di control activity ini kita membahas tentang pemisahan tugas, otoritas transaksi, rekonsiliasi bank, dan pengembangan aset. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko. Jadi kita di sini itu untuk mengurangi risiko supaya tidak terjadi kesalahan oleh auditor. Jadi auditor di sinilah mencari kesalahan itu. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah sistem yang harus mampu menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Contohnya, sistem akuntansi, laporan keuangan, dan komunikasi antar bagian. Yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah pengawasan berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian. Contohnya, audit internal, evaluasi berkala, review manajemen. Jadi, hasil tahapan ini, auditor itu membuat dokumentasi sistem, flow chart, proses bisnis, dan pemahaman risiko dan pengendalian. Jadi, makna keseluruhan dari gambar bab 6 ini adalah auditor memahami sistem perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Di bab 7 ini kita membahas tentang evaluasi risiko dan pengujian pengendalian atau the gatekeeper. Setelah memahami auditor menguji apakah pengendalian itu benar berjalan dengan baik. Auditor akan melakukan walkthrough the test, yaitu auditor mengikuti satu transaksi dari awal sampai akhir. Contohnya itu seperti pembelian barang. Auditor ini akan melakukan permintaan pembelian, persetujuan manajer, pemesanan, penerimaan barang, pembayaran, dan pencatatan akuntansi untuk memastikan prosedur yang didokumentasikan benar-benar diterapkan.
Setelah auditor melakukan walk the test, auditor akan melakukan test of control atau TOC, yaitu auditor melakukan pengujian untuk mengetahui apakah pengendalian internal itu berfungsi secara efektif. Contohnya itu memeriksa apakah semua transaksi mendapatkan otoritas dan memastikan pemisahan tugas dijalankan. Setelah auditor mendapatkan hasil pengujian, jika pengendalian kuat, risiko rendah, sampel audit lebih sedikit, pengujian substantif lebih ringan. Jika pengendalian lemah, risikonya tinggi, sampel diperbanyak, dan pengujian substantif diperluas. Makna dari keseluruhan gambar dari bab 7 adalah auditor itu bertindak sebagai penjaga gerbang yang memastikan sistem pengendalian itu benar-benar bekerja atau tidak. Di bab 8 ini kita akan membahas bukti audit dan prosedur atau the evidence dan kertas kerja. Pada tahapan ini auditor itu mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Ada 7 metode pengumpulan bukti audit. Yang pertama ada inspeksi. Di inspeksi ini auditor memeriksa dokumen atau aset, contohnya itu faktur, kontrak, dan persediaan. Yang kedua itu ada observasi. Di sini itu di observasi ini auditor itu mengamati apakah proses yang dilakukan oleh karyawannya. Contohnya itu mengamati proses stock of dynamic. Yang ketiga itu ada equity atau wawancara. Di sini itu auditor itu mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait. Contohnya itu bertanya kepada pihak keuangan tentang keuangan atau keuangan yang masuk dan keluar. Ada yang keempat itu konfirmasi, yaitu permintaan auditor itu meminta konfirmasi kepada pihak eksternal. Contohnya itu konfirmasi kepada pelanggan tentang saldo piutang dan konfirmasi kepada pihak bank. Yang kelima ada recalculation atau perhitungan ulang. Di sini itu di perhitungan ulang ini auditor itu menghitung ulang data yang ada. Contohnya itu menghitung depresiasi aset. Itu ada performance. Itu auditor itu melakukan ulang prosedur yang dilakukan perusahaan. Contohnya mengulang rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir itu ada analytical procedures, yaitu auditor menganalisis hubungan antara data keuangan. Contohnya itu membandingkan penjualan tahun ini kan dengan tahun lalu gitu. Dan selanjutnya ada test of transaction, yaitu auditor menguji transaksi untuk memastikan apakah datanya itu valid, lengkap, akurat, dan diotoritaskan dan dicatat dengan benar. Selanjutnya ada kertas kerja audit atau KKA, yaitu dokumen yang berisi seluruh bukti analisis dan kesimpulan auditor. Fungsinya itu untuk bukti pelaksanaan audit dan dasar bukti pelaksanaan audit, dasar penyusunan laporan audit, dan bukti tanggung jawab profesional auditor. Jadi kesimpulan dari gambar bab 8 ini, auditor itu mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan dari audit. Iya, kita sudah sampai di bab 9, yaitu bab terakhir untuk kita bahas hari ini. Jadi di bab 9 ini kita itu membahas tentang opini auditor atau the final verdict, yaitu tahapan terakhir auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Yang pertama itu opini wajar tanpa pengecualian, yaitu WTP atau unmodified opinion.
laporan keuangan. Kondisinya itu salah saji material tetapi tidak pervasif. Yang kedua itu ada kondisi pembatasan audit terbatas. Contohnya itu kesalahan hanya pada akun persediaan. Sebagian besar laporan masih dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada opini tidak wajar atau TW. Opini tidak wajar ini adalah laporan keuangan yang mengandung kesalahan material dan pervasif. Kondisinya itu banyak akun salah saji, pengaruhnya luas terhadap laporan keuangan. Contohnya ada pendapatan dan aset dicatat tidak sesuai dengan standar laporan keuangan, tidak ada yang tidak dapat dipercaya. Yang keempat, tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclaimer opinion, yaitu auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan opini. Kondisinya itu dokumennya itu tidak tersedia, auditornya dibatasi ruangnya, ketidakpastian sangat besar. Contohnya itu data keuangan hilang akibat bencana. Jadi itu membuat tanda tanya kepada auditor, apakah auditor itu tidak bisa menyimpulkan kewajaran laporan keuangan. Jadi